Balik lagi di Porsalang sama dengan gue Fuad dan ada Patrick. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Kita kenapa syuting jam segini? Hmm. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel Poros Pogba bersama Ketua Umum Fans Club Pogba Fans Club Indonesia, Bapak Muhammad Fuad. Selamat siang Pak Fuad. Ini sekarang beritanya hari ini adalah Manchester United will open talks with Paul Pogba about new 400k a week contract this month. Gila nggak? Gila nggak? Kayak gitu. Kalian masih, wah Pogba gitu loh. Kalau gue sih konsisten ya. Enggak. Untuk Pogba sih enggak. Karena memang dia pemain bagus gitu ya. Main bagus, skill oke, segala. Cuma coba deh kalian balik ke tahun lalu gitu kan, pada saat yang dia mulai bertingkah, agentnya bertingkah gitu loh. Posisi kalian kan rata-rata juga gitu. Bahkan 2 episode Poros Salang yang Pogba tak dirindukan juga cukup bagus viewersnya gitu. Rata-rata senang, sepakat gitu kan. Terus sekarang karena dia lagi main bagus, oh ya pertahankan ya elah. Labil kayak anak SMP lu pada. Tapi apakah mungkin gitu, Pak, bahwa orang itu bisa berubah menjadi lebih baik? Kalau Pogba sih, gue sih ngerasa mungkin Pogba sih orang baik lah. Gue yakin Pogba itu baik gitu ya. Maksud gue gini loh, dia bukan Darth Vader yang terlalu banyak sisi gelapnya gitu ya. Bahkan kan kayak sekarang semenjak Adole dan itu udah kita bahas, banyak Man United yang mulai berkurang nih aktivitas di media sosialnya kan gitu. Lu lihat Lingard sekarang di West Ham kayak apa? Muncul lagi tuh postingan-postingan di IG-nya yang joget lah di piano, yang ini nggak dilarang, memang tidak ada satu aturan pun yang melarang pemain bola seperti itu gitu ya. Cuma kan kalau lu ingat dulu gimana Sir Alex marahnya sama Beckham karena ngerasa dunianya udah terlalu di luar sepak bola, yang bisa mengaburkan fokusnya sebagai pemain gitu ya. Iya, bisa mengaburkan fokusnya sebagai pemain gitu loh. Akhirnya kan ya Beckhamnya dibuang gitu. Walaupun memang Beckham bisa survive gitu sampai saat ini gitu ya. Cuma gue rasa kan juga tidak semua orang bisa seperti itu. Adriano contohnya di Brazil kurang dihargai setinggi apa bakatnya, di luar emang sempat ada cedera segala macam, tapi kan ya udah gitu loh. Kemudian you name it lah gitu. Jadi balik lagi ke Pogba, gue yakin Pogba sih baik gitu ya. Cuma memang ada beberapa sisi dari dia yang kayaknya ya kalau lu tanya gue pribadi sih gue enggak gitu. Gue lebih serak pemain bola yang simpel-simpel aja gitu loh. Gitu, simple gitu, fokus gitu ya, gitu. Udah gitu, nggak usah yang kebanyakan di sosmed atau apa gitu loh. Plus ya, lu masih ingat agentnya dia siapa sekarang gitu? Rayola. 400.000 pound per week. Dan kalau itu dijabarin sama United, emang Unitednya goblok. Struktur gaji lu berantakan langsung. Dan tidak cuma ke United, imbasnya bisa ke klub-klub lain juga gitu loh. Ya gue sih berharap harusnya dengan udah pasti mundurnya Woodward gitu ya, bisa ditunjuk satu DOF yang bagus, karena Murtock juga enggak lah ya kalau gua gitu. Jadi balik lagi gitu. Dan lu gini, bukan berarti kehilangan Pogba itu akan bikin United degradasi atau kiamat, enggak lah ya menurut gua. Tidak ada pemain yang lebih besar dari suatu klub gitu loh. Apalagi kalau lo lihat United, siapa sih yang nggak dilepas zaman dulu? Dilepas Beckham, mau nangis. Nistelrooy dilepas. Jabstam yang lagi bagus-bagusnya dilepas. Roy Keane dilepas gitu loh. Membangkang sih kalau dia. Apa ya, membangkang gitu. Nanti maksud gua kan itu part of ya udah dilepas, dia yang cabut. Gua nggak mau. Ya karena emang dia udah 4 gitu kan. Ya. Cristiano Ronaldo dilepas. You name it lah. Siapa sih pemain yang pada saat di zamannya itu kita anggap sebagai maverick, pemain bintang kelas A segala macam, yang ya udah kalau emang nggak bisa diatur kasarnya, lu gue lepas, atau emang ya udah nih gue butuh duitnya gitu ya, gue lepas. Ronaldo kan salah satunya juga itu gitu loh. Tapi mungkin kalau dilihat dari satu sisi kacamatanya mungkin itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kacamata lain mungkin ada pendapat seorang pundit bekas pemain yang mengatakan bahwa ini squad nih sekarang ini udah
udah dalam konteksnya waktu itu mengapresiasi bahwa Ole berhasil membangun klub ini dari nol menjadi seperti sekarang ini lagi. Iya, bahwa udah sangat menyatu. Udah sangat menyatu. Nah, itu yang dalam satu sisi sudut pandangnya adalah kalau lu lepas Pogba, lu udah punya bagus nih squad. Yang lu butuhkan 2-3 pemain lagi. Ini Roy Keane yang ngomongnya. 2-3 pemain lagi. Tapi kalau lu ngejual salah satunya aja, sekarang ini kan fokus tinggal nyari right wing, center forward, Dan ingat, center back, Kane juga salah satu yang bilang jual Pogba lo tahun lalu kalau gue nggak salah. Ya, makanya gue bilang ini di luar konteks apakah dia pantas untuk dipertahankan atau tidak, tapi maksudnya ini sekarang lu punya squad yang udah lumayan bagus nih sekarang. Nah, yang lu butuhkan saat ini adalah menambahkan pemain-pemain di titik-titik yang saat ini masih lemah kan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya lu harus jual lagi dulu seorang Pogba untuk mendapatkan lagi, berarti kan nambah nih. Gini Pat, kalau lu pinter lu nangkap maksud gua, cuma emang kadang lu katro gitu ya, kayak Justin. Gua nangkap maksud lu. Ini kan gua bilang kita ngelihat dari sudut pandang yang lain, jangan dari satu sudut aja. Ada satu sudut di mana gue juga nggak suka banget sama Pogba. Gini enggak, maksud gua gini loh, Kane adalah salah satu orang yang dulu bilang jual aja Pogba udah, ingat gak lo? Biar aja kalau Pogba cabut. Sekarang Kane mengatakan bahwa tim ini udah menyatu. Ya sama, lu nggak bisa memprediksi masa depan gitu loh. Dulu kan lu juga bilang jual, sekarang tiba-tiba enggak ini udah nyatu, Pogba pertahankan. Ya sah-sah aja kalau mau ngomong gitu, nggak salah gitu menurut gue. Cuma maksud gue dengan lu bilang sempat bilang jual terus sekarang lu bilang nyatu, ya apa bedanya kalau lu jual Pogba, lu dapat pemain yang lebih punya kualitas terus ini dan berintegrasi bisa dengan cepat dalam tim, kan nggak ada yang tahu juga, Pet. Iya, itu betul. Kan gue bilang itu kita nggak ngomongin itu. Yang gue maksud dari statementnya itu, kenapa harus jual seseorang kalau memang kita udah punya nih tim yang berkualitas nih saat ini? Kenapa nggak dipertahankan aja, tinggal nambah titik-titik di mana kita lemahnya, kayak misalnya makanya gue bilang lu katro. Makanya gue bilang lu katro gitu loh. Kan lu bilang daripada jual Pogba, kan ini tim ini udah menyatu gitu ya. Oke. Lu ngerti nggak nih? Gue ngomong pelan-pelan. Kenapa? Bukankah mungkin kalau lu jual Pogba, lu dapat satu atau dua? Ya udah, berarti kan sama aja. Ya mungkin, itu kan gue bilang ini kan dua sudut pandang yang berbeda. Gue bilang kan, lu kan bilangnya dari satu sisi jual Pogba juga bukan berarti sesuatu yang jelek. United, no player is bigger than United. Gue setuju semua itu. Gue bukan membilang gue nggak setuju dengan itu. Gue bilang ada lagi suatu pola pikir di mana ya udah ya dipertahankan yang udah ada, semua yang udah ada yang masih bagus-bagusnya dipertahankan aja, tinggal lu tambah lagi di depan, termasuk mempertahankan Pogba. Itu loh Bang, kan nggak salah juga kan? Enggak, cuma emang Patrick bodoh sih memang ya gitu loh. Maaf aja nih Pat. Maksudnya ya kan lu bilang mungkin aja kan mempertahankan Pogba gitu. Iya mungkin. Sekarang coba dipikir deh. Kan sekarang alasannya tidak dijual karena dia sudah menyatu sama tim, benar? Ya. Benar nggak? Benar ya, itu satu poin. Jangan jual Pogba karena tim ini sudah solid, kasarnya begitu. Iya kan? Lu cuma tinggal butuh tambahan topping supaya semakin perfect nih pizzanya. Iya kan? Pizzanya udah enak nih. Udah lembut kulitnya gitu ya, dagingnya udah banyak gitu kan. Nah, untuk bikin makin sempurna kita tambahkanlah toppingnya dalam misalnya lu kasih taburan nanas supaya nggak cuma daging doang, iya kan? Lu kasih taburan apa gitu. Nah sekarang pizza yang udah enak ini lu cabut misalnya salah satu ingredientsnya, dalam hal ini misalnya dagingnya, sosisnya misalnya lu cabut gitu ya. Kalau ini lu cabut tidak lu gantikan, akan nggak gitu enak karena yang tadinya perfect jadi berasa kurang ya. Sekarang poin gua tadi adalah kalau misalnya ini sosisnya lu cabut kemudian lu gantikan dengan satu sosis yang juga kualitas enak, kan sama aja, tetap perfect juga pizzanya. Ngerti nggak itu filosofinya Patrick? Nah selesai di situ. Ada yang mengatakan itu salah, Wak. Bukan bilang salah, cuma gimana ya, nggak nyambung aja gitu lu nya. Tapi ya udahlah gitu kan. Nyambung, orang gue bilang ini dua sudut pandang yang berbeda, nggak ada yang dibilang yang mana yang benar yang mana yang salah. Gue bilang di satu sisi ya gue setuju karena kelakuan Pogba di zaman dulu itu memang sangat banyak banget kelakuan yang minus lah istilahnya ya.
mau apapun alasan yang dilakukannya itu tetap aja minus sebagai seorang pemain, tidak ada profesionalisme dalamnya. Dari sudut situ gue masih tetap stand by my word tentang itu. Tapi di sisi karena itu juga nggak ada jaminan hari ini dia baik, besok dia nggak suka sesuatu, dia bisa aja melakukan yang sama. Dari sudut itu gue juga nggak ada masalah dengan itu. Itu yang bikin gue khawatir. Kenapa gue ngerasa? Gue paham sudut pandang lu di situ. Lalu gue bilang ini bukan nggak segala sesuatu itu mesti kontra. Gue bilang itu sudut pandang seorang Fuad, seorang Patrick, seorang A lah gitu ya. Lalu ada yang B yang mengatakan bahwa lah kenapa nggak pertahankan aja, nggak apa-apa bang, toh dia sekarang udah mulai membaik nih, biarin aja, yang biar duitnya juga kita bisa pakai hanya untuk mengisi yang tiga di depan. Ini kan juga sudut pandang yang benar gitu loh. Duitnya ada nggak? Apa? Duitnya nah sekarang yang kita mau lepas, yang udah pasti dilepas musim ini kan Lingard 30 M. Belum pasti juga. Lingard udah, orang lagi negotiation kan sekarang ini. MU mintanya minimal 30 M. West Ham masih nawar. Dan kayaknya Lingard juga udah berpikir gue lebih bagus pindah daripada gue mempertahankan diri. Ya kayaknya tekanannya lebih nggak segede di United segala macam mungkin gitu. Nah itu pasti lepas Lingard kan. Yang satu lagi udah pasti Jones. Harga kalau nggak salah kemarin 15 yang gue baca yang kemarin berita dari Fabrizio. Terus satu lagi gue lupa siapa, pokoknya 3. Total kita itu bisa net worth kita itu 60 apa 60 apa? Ya 50. Plus kita kemarin itu United kemarin udah menjelaskan, udah keluarkan statement boardnya bahwa mereka fokus untuk mendatangkan Haaland katanya kan. Dengan harga 100 atau berapa lah itu 100 itu 180. Ya kalau 180 mah forget it man. Enggak, emang 180 Haaland. Lu cek aja lagi. Mending Cavani lu pertahankan. Ini kan kita udah bahas. Makanya gue bilang tidak ada, ya Pogba main bagus oke gitu ya. Dia memberi dimensi yang beda di United oke. Sama kayak kemarin gue ngomong di box to box bahwa kenapa lawan Roma kemarin babak pertama lebih banyak kita nyerang di sisi kanan, satu hal yang sangat jarang gitu ya. Sementara bisa dibilang salah satu kekuatan terbaik kan di kiri selama ini dengan kolaborasi Shaw sama Rashford. Karena dua-dua punya preferensi untuk menusuk ke dalam. Dua-dua punya kecepatan gitu loh. Yang kemampuan overlapnya Luke Shaw itu bisa benar-benar ngebuka pertahanan lawan gitu loh. Pada saat Rashford bawa bola, walaupun Rashford juga termasuk orang yang suka mendelay menurut gua. Terlalu lama bola di kakinya gitu loh. Cuma pada saat delay dia lihat Shaw udah mulai lari dari belakangnya dia gitu ya, dari belakangnya Rashford tahu akan ngasih bolanya kemana gitu. Itu yang selalu sering terjadi United musim ini. Kemarin lawan Roma babak pertama itu mampet. Karena Pogba punya preferensi pada saat dapat bola, dia akan masuk ke tengah. Gitu loh. Dia akan masuk ke tengah, dia bukan nusuk yang ke dalam yang kayak kalau Rashford kan gitu shoot gitu masuknya kasar gitu atau sedikit pun nyerong. Kalau Pogba lebih sering agak diagonal gitu loh. Iya kan? Kejadian tuh golnya Bruno kan gitu, dia agak masuk ke tengah, dia umpan ke Cavani ke Bruno gitu. Nah itu kan nggak jelek nggak, karena jadi satu dimensi yang baru. Babak kedua Shaw mulai berani main karena mungkin ya kayak gue bilang mungkin udah mulai ngobrol sama Pogba, gue nanti mainnya kayak gini lah, lu jangan lupa lu kasih. Dan kejadian kan ada satu crossingnya dia yang ditendang Cavani melambung, sekali lagi yang dia sempat dapat bola masuk dia shoot di tahanan kiper kan gitu. Itu udah gue bahas tuh di box to box hari apa ya, Senin kalau gue nggak salah, Jumat minggu lalu, Jumat kemarin tuh gue bilang gitu loh. Nah kalau gue dengan preferensi Pogba yang main kayak gitu ya, itu kan hampir sama kayak Grealish sebenarnya, hampir sama, mirip, main di gelandang kiri tapi suka masuk ke dalam gitu kan. Gue bilang gue beli Grealish aja, dia jual. Ya sama kayak tadi gue bilang kan, bukan berarti Grealish jelek gitu, dan mudah-mudahan Grealish juga bisa cepat beradaptasi sehingga puzzle-nya bagus lagi kan gitu. Yang ditakutin sekarang kan sama banyak fans kan, kalau nggak ada Pogba kayaknya United kalah, seri, susah menang segala macem bla 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 gitu kan. Kalau sudut pandang yang itu juga ya sah-sah aja lu punya sudut pandang itu, tapi ya tapi kan ya lu lihat agak salah juga ya kalau lu menganggap bahwa tanpa Pogba kita nggak bakal bisa ngapa-ngapa, itu salah. Ya lu cek statistik lah. Ya itu it doesn't make sense, karena juga dulu sebelum ada Pogba juga we were doing fine. Iya. Yang ibaratnya justru kalau gue bilang
yang kalau kita kan ngomongnya sekarang ini musim ini, kita kalau tadi kan kita ngomongin untuk musim depan. Kita icing toppingnya itu kan kita nganggap kalau nanti pemain-pemain yang kita beli. Kalau dalam hal musim ini pun sebenarnya topping on the cake itu sebenarnya si Pogba kalau menurut gua. Sesuatu ingredient yang udah ada, tapi selama ini nggak bisa kita pakai. Ya mungkin karena terlalu lama ditaruh di freezer beku. Bukan. Icing on the cake-nya itu dia kadang-kadang gue butuh, kadang-kadang enggak. Yes, benar. Ada kalau sebenarnya karena pada dasarnya kuenya itu udah enak. Iya. Ngerti nggak? Iya, kuenya Icing udah on the enak. cake-nya itu Pogba untuk musim ini kalau gue bilang. Kadang-kadang Nah, lu tambahin susu, lu tambahin Oreo, lu tambahin Milo segala macam. Jadi kalau lu tambahin marshmallow gitu. Kalau gue sih kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa tanpa Pogba United nggak bakal bisa menang. Itu that is so wrong. Karena we have proven, kita udah membuktikan banget musim ini tanpa Pogba juga. Makanya ada episode Pogba yang tadi rindukan. Musim lalu sampai 2 kali kita bikin. Musim ini kan kita yang edisi kedua kan di musim ini kan. Iya lupa. Jadi menurut gue kalau sampai ada statement bahwa tanpa United tanpa Pogba United nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah. Yang buat statement gue itu adalah ini. Yang sudut pandang gue adalah ini kan udah bagus nih timnya. Pogba-nya udah agak mulai bisa teratur nih, udah mulai membaik. Statement dia juga banyak untuk ngebela Ole daripada yang aneh-aneh. Nah kalau misalnya ini bisa dipertahankan, plus ditambah daripada beli posisi dia lagi itu loh. Tinggal nambah aja. Iya boleh. Cuma lo pernah nggak berpikir kayak gini? Kenapa dia membaik gitu ya, memuji Ole segala macam? Lu tidak mau dong memberi cap yang buruk ke brand lu sendiri. Lu mau keluar nih, gitu kan? Lu mau keluar, lu pengen misalnya main buat tim lain, Madrid misalnya, atau Barcelona, atau apalah gitu ya. Lu mau tetap ada stempel di diri lu bahwa lu pemain yang susah diatur. Bahwa lu pemain yang banyak tinggal. Kayaknya itu nggak ngaruh juga sih, Wat. Dia mau baik-baikin oleh 1001 kali, seluruh dunia juga udah tahu bahwa dia itu pemain bebal. Enggak. Dia bukan pemain yang bebal banget sih menurut gua. Cuma maksud gua gini loh. Ini kan bahwa lah istilah ya. Iya. Cuma maksud gua kan dia juga bukan levelnya Lekin gitu loh. Dia kan membuktikan bahwa gue bisa kok bekerja sama dengan manajer, dengan pelatih. Kan gitu. Forget about Mourinho deh gitu. Karena ternyata emang Mourinho kok yang salah, dia kok yang begini gitu loh. Itu kan self branding gitu loh. Ini kan lu mau jualan. Tentu lu mau touch up dong sebagus mungkin diri lu. Iya, boleh. Kalau gua karena gini. Isu Pogba perpanjang kontrak ini udah 2 bulan kalau gue nggak salah. 3 bulan udah ya. Awal tahun awal Februari udah. Nggak kejadian loh sampai sekarang. Ya wajar. Agennya siapa, Wat? Nah itu yang gue bilang. Gua kalau lu ngomong Paul Pogba sama gue, ibaratnya you're preaching to the choir sebenarnya. Karena gue pribadi juga nggak seret-seret banget namanya orang, gitu ya. Tapi dasarnya kalau gue, 2 faktor gue itu cuma 2 itu. Satu, ya agennya. Agennya ini siapapun pemain yang dibawa Raiola, bikin gue tuh deg-degan. Mau sebagus apapun dia, kalau udah Raiola, bikin gue deg-degan. Termasuk Lingard kan. Lingard kan juga agennya Raiola. Haaland pun Raiola. Itu yang bikin deg-degan kan gitu. Yang kedua, ya yang kayak gue bilang tadi, seorang Paul Pogba ini ketika dia datang ke Manchester United, ya walaupun dia bilang di interview dia bahwa I don't know what happened, tiba-tiba satu hari gue baik-baik dengan Mourinho, tiba-tiba besoknya dia tiba-tiba udah berubah. Gue nggak percaya. Nobody changes like that tanpa ada agenda. Ya, nobody. Ya, gue juga nggak suka-suka banget sama Jose. Pasti ada triggernya lah. Pasti ada triggernya. Nah, yang gue takutin juga, oke, hari ini lu baik, tiba-tiba nanti musim depan lu ada masalah, lu pengen sesuatu. Itu dia. Kalau dalam hal itu oke. Gue juga makanya gue bilang you're preaching to the choir. Cuman yang gue pikir kayak kemarin Jack Grealish diminta berapa? 100. Lebih aja. 80 ya. 100. Declan Rice dimintain 80. Come on, man. Ini klub-klub emang kalau udah ya wajar lah ya. Kalau udah MU yang minta, semua bikin harga selangit-langit kan. Makanya gue kaget tadi lu bilang Haaland 180. Gue kemarin masih 100-an kan. Enggak, 120 atau 100 berapa gitu. Enggak, 180. Jadi balik lagi kalau gue sih Pogba tidak ada yang meragukan kualitas orang Pogba gitu. Cuma balik lagi kalau lu balik ke lawan Roma
he was the key player dan gila itu babak orang kedua. babak kedua. Babak pertama, Kalau babak pertama, gue ya bilangin semua hampir rata itu jelek. Ya semua. itu maksud. Nah, kalau pembelaan lu gitu, harusnya gitu ya, dengan seorang kapasitas dia, ekspektasi lu kan lebih. Ya. Iya dong, lu nggak bisa bilang babak pertama semua jelek. Ada tweet United siapa kemarin tuh, bagus banget tuh kata-katanya yang Rome was not built in a day, but United destroyed it in 90 minutes, dibilangnya kan. Gue reply itu, gue tweet, gue bilang destroyed in 45 minutes, gue bilang kan. Destroyed in 45 minutes. Ya, 45 menit pertama itu is forgettable, man. Benar-benar forgettable. How the hell, dalam hati gue, how the hell Roma bisa 2 gol? Dan yang gol kedua itu gampang banget, serangannya simple, tak. Balik lagi kesalahan yang sama, perangkat offside yang tidak berjalan dengan bagus. Yang ketinggalan show sekali ini. Oleh sendiri kan mengatakan kan, school boys error katanya. Itu basic defending 101 yang lu salah, yang seharusnya udah nggak dilakukan dalam level. Bukan 101 cuma itu adalah gimana lu align buat offside. So ketinggalan satu langkah itu yang bikin si Pellegrini yang ngasih umpannya, gue lupa gitu loh. Itu yang bikin Pellegrini jadi onside. Iya, gol kedua. Itu kan so yang ketinggalan di offside. Itu juga udah diakui sama Hargreaves, Scholes, sama Ole. Semua mengatakan Fred has one job to do and he didn't do it. Oh iya, Fred tidak melakukan. Tapi kan lu nonton deh, itu kan telat Luke Shaw-nya. Bahkan komentator bilang kok gitu loh. Komentator sendiri bilang karena Luke Shaw telat sehingga onside gitu loh. Babak kedua kejadian lagi, Wan Bissaka yang kayak gitu. Lu nonton lagi deh, gue lupa udah berapa kali pertandingan United yang emang kayak gitu. Selalu ada error di perangkat offside. Selalu nggak jelas nih siapa yang orang terakhir yang harus diikuti gitu loh. Yang namanya lu bertahan, harus selalu ada orang terakhir yang emang commanding. Ikutin gua ya. Kalau lu main bola pasti lu ngomong gitu. Ikutin gua ya gitu. Ikutin dalam arti apa? Kalau gua udah berdiri di sini, lu sejajarin sama dia. Supaya Pak, karena dia nih yang tahu garis terakhirnya seperti apa. Nggak main lawan bisa offside gitu. Lawan Roma kan gitu. Gampang banget tuh serangannya dari bawah, tek. Orang komentatornya ngomong kok gitu loh. Lu nonton lagi deh, komentatornya ngomong gitu loh. Show telat offside gitu. Babak pertama itu tadi jelek semua mainnya. Nah kan kayak tadi gue bilang, kalau emang dia main bagus, dan lu coba lihat lagi deh, berapa kali sih Pogba itu ya emang bagusnya babak kedua. Babak pertama biasa aja gitu loh. Terus lu mau bayar babak mahal. He was not human, man, babak kedua. Makanya wajar sih UEFA sampai minta dia dites doping, itu menurut gue sih agak berlebihan, agak lebay. Tapi siapapun yang lihat Pogba babak kedua, ini orang gila ya, nggak ada habisnya ini, apa nggak ada. Kalau gue masih lebih bagus Cavani. Terlepas dari beberapa peluang dia nggak jadi gol, yang sempat babak pertama tuh dia maksa 2 kali shoot sampai di tepis kiper, padahal Pogba udah minta tuh begini gitu kan. Itu gue sebel banget sebenarnya. Lu kasih dong, cuma balik lagi ya, dia kan ya emang striker harus egois sih gitu. Striker tuh emang harus egois, cuma kan ya sebel aja kita jadinya gitu kan. Babak pertama gitu, akhir babak pertama yang dia shoot pertama di tepis kiper, bola muntah jatuh di kaki dia hajar lagi, cuma kena Smalling atau siapa gitu. Padahal kalau dia kasih ke tengah, Pogba ada free tuh di tengah. Babak kedua juga kalau gue bilang ya, orang bilang Pogba bagus segala macam ya, Cavani juga bagus. Secara performa tim babak kedua tuh semua bagus. Kalau lu mengatakan fair bahwa babak pertama semua pemain United jelek, babak kedua juga semua pemain United bagus. Cuma emang Pogba levelnya sedikit di atas, gitu loh. Boleh ya, level Pogba sedikit di atas. Tapi kalau menurut gua, Cavani pun nggak kalah seperti itu, gitu loh. Shaw juga lebih bagus lagi mainnya babak kedua, gitu. Kan, ya kalau Paul Scholes komentarnya adalah Manchester United akhirnya mendapatkan striker. Karena selama ini MU nggak punya striker, mereka punya wing, mereka punya winger. Dalam bentuk Martial, dalam bentuk Rashford, itu semua winger, nggak ada yang murni striker. Dan sekarang Manchester United kelihatan dengan striker itu seperti apa. Dan itu striker. Striker itu emang lu bergerak di kotak penalti aja, kayak Van Nistelrooy, gol kedua, gol pertamanya dia. Gitu. Tapi golnya kedua MU, golnya Cavani itu, that is a really prolific striker goal, man. Top corner bar. Gua pas nontonnya aja mikir, itu masuk nggak sih? Gue pikir ke atas itu. Gue sempat mikir ke atas, ternyata gol gitu loh. Jadi maksud gue kayak lawan Granada kemarin ya balik lagi kan. Kalau di box to box gue bilang United ini macam ini, Dr. Jekyll and Mrs. Hyde.
satu sisi buruk, satu sisi bagus gitu loh. Dan yaitu tumbalnya babak pertama tuh lu sering banget yang keluar tuh wajah lu yang jelek aja gitu. Babak kedua lu baru berubah jadi kepribadian yang lain, yang lebih menenangkan orang gitu. Tapi emang gue kemarin nonton, gue nggak khawatir kalah. Benar gue bilang, gue nggak khawatir kalah gitu loh. Oh ya, kayaknya kemarin itu nggak, kalau sejujurnya bukan karena kita udah, tapi kayaknya rata-rata pendukung MU pun, apalagi kalau lu lihat di timeline Twitter juga nggak ada yang ngomel sebenarnya kecuali Bolot ya. Rata-rata juga udah yakin kok, ya udah babak kedua pasti diputar balik kok ini semua. Dan, ya kan gue nge-tweet bisa nih 3 gol lagi. Tapi lu jujur, lu nyangka nggak sampai 6? Gue sih yakin kita menang. Gue kirain 4-2 atau 3-2 gitu loh. Lu baca, lu nggak baca tweet gue berarti. Once jadi 2 sama. Hah? Nonton pertandingan gue susah saat di handphone gue nonton yang ganti. Gue begitu 2 sama kan gue nge-tweet bisa nih 3 gol lagi. Tadi gue mau ngetik 4 sebenarnya, benar gue nggak bohong. Cuma 3 nih. Oh iya, gue sempat baca yang lu bilang, come on guys 3 lagi. Bisa nih 3 gol lagi. Karena gue yakin gitu loh. Karena kalau gol cepat di bawah menit 50 United tidak bisa bikin gol, seri paling enggak, udah selesai nih main bisa 4-2, 5-2 gitu ya. Sempat kepikiran 6 kali ya gitu. Cuma yang gue tulis saya kira yang 3 gitu. Bisa nih 3 lagi gitu. Karena gue yakin aja gitu loh. Dan itu juga satu faktor yang kemarin tuh ada videonya yang dikeluarkan tuh yang audio on katanya. Yang gol kelima, come on lagi. Come on guys. Man, bagi gue tuh, lo tau nggak? Gue jadi teringat gimana kompaknya Class of 92, gimana kompaknya di musim 98-99, gimana kompaknya di 2007-2008, yang ibaratnya that feeling gitu loh, bahwa satu pemain ini nggak ada yang satu pun yang ibaratnya gue bermain untuk gue. Everybody's playing for each other, dan menurut gue tuh yang come on, okay, let's go, vamos. 1 gol lagi bisa kali, istilahnya kayak gitu. Ayolah 1 gol lagi biar aman. Kalau gue ngelihatnya gini sih, Pet. Roma pernah yang ngalahin Barcelona udah dia jadi menang 3-0 kalau gue nggak salah. Gue lupa lah pokoknya waktu itu perempat final apa pokoknya gitu. Dan itu yang pada kata-kata komentator ya, yang si Trenos Delas, si Peter Duri yang ngomong itu. Iniesta is looking at the crowd, he doesn't know where to look. Ya, God apa-apalah gitu ya. God Greeks ya betul. Kalau gue ngelihatnya sih gini, kenapa mereka tambah lagi yuk, 1 lagi yuk, karena mereka tahu bahwa selalu ada kemungkinan walaupun lu udah menang besar di putaran pertama, tapi putaran kedua lu tandang, lu bisa kalah. Banyaklah kejadian AC Milan lawan Deportivo La Coruña gitu ya. Terus ya itu ya, dan Roma punya track record untuk itu, dan yang dia hantam waktu itu Barcelona gitu. Jadi menurut gua itu adalah mereka pasti kan udah nonton nih, ini Roma begini, dia punya track record seperti ini. Jadi itu kesadaran mereka sendiri, itu kesadaran bahwa ayo kita tambah lagi yuk, supaya kalaupun kita dikejar nggak sampai nih kita kalah agregat, kan bisa jadi seperti itu. Itu sih kalau yang gue lihat gitu. Jadi penonton juga harus ingat, walaupun kita kemarin menang 6-2, they have to ya itu dia, makanya pada saat skor 5-2 mereka ngomong 1 lagi masih bisa nih, karena kalau 5-2 aja skornya sampai habis gitu ya, amit-amit jabang bayi Roma bisa menang 3-0, lu selesai. Kita. Ini kan sekarang juga sekalian ngasih PR sama Roma gitu kan. Seberapa banyak gol yang bisa lu cetak di Olimpico gitu. Jadi gue mau bikin banyak-banyak nih saat ini gitu. Dengan 6-2 kan berarti Roma mesti bikin 4 gol gitu. Dan sebenarnya ya itu makanya. Dan masa lu nggak bisa bikin gol juga di Olimpico walaupun 1 atau 2 gitu. At the end of the day, result 6-2 ini udah bagus untuk kita. Yes, kita kehilangan 2 away goals ya. Cuma menurut gua, mau nggak mau, Roma harus nyerang kan. Nggak ada istilahnya, lu main di Olimpico bertahan. Dan salah satu advantage Manchester United adalah ketika ketemu tim yang menyerang. Ketika menyerang ya udah, all we gotta do is sit back, counter attack. Kan udah simple itu. Iya. Kuncinya sih nanti jangan sampai kebobolan cepat aja Unitednya. Gitu. Itu aja. Bentar, ngomong Pep, gue mau ngambil Ya, jadi omongan Mas Tio kemarin bisa kita bilang agak ada miss loh di Mas Tio. Datang ke Manchester United, datang ke Old Trafford menyerang, ya wassalam kan. Ya babak pertama
Jadi kalau gue pribadi melihat pertandingan Manchester United lawan Roma kemarin itu ada dua sisinya juga. Di satu sisi memang Roma juga tidak bermain sempurna. Manchester United di babak pertama hancur-hancuran, di babak kedua baru membaik. Dan ada faktor agen Smalling, ya agen Chris Smalling itu kemarin itu. Sorry. Once red, always red katanya kan. Yang menurut gue Smalling adalah faktor X yang menjadi kunci kemenangan MU dan kunci berantakannya Roma di Old Trafford di Wales final kemarin. Why? Yang paling gampang deh, gue sampai di tweet juga gue bilang, gue sampai nonton replaynya itu 2-3 kali yang dia nge-push Cavani itu. Why? What the hell for? Bener-bener gue mikir ini orang. Untunglah kita udah lepas. Dan inilah alasan kenapa Manchester United melepaskan Chris Smalling ke Roma. Without any hesitation, without any problem. Dan ini juga kenapa pemain model kayak Jude, semua kita pengen lepas. It's because of these stupid mistakes. Keputusan-keputusannya yang nggak masuk akal. Walaupun ya komentator-komentator ex-pemain juga mengatakan bahwa that's not a penalty, itu biasalah terjadi. Toh bola udah lepas baru dia dolak itu. Tapi at the end of the day, rules of the game udah jelas mengatakan you do anything di dalam kotak penalti yang melanggar peraturan, udah jelas salah. Dan menurut gue tuh Smalling di luar yang dia ngasih penalti itu made a lot of mistake. Makanya kalau gue bilang, gue nge-tweet langsung, agen Smalling has done his job. Betul-betul done his job sempurna. Golnya Pogba juga dari Smalling yang nggak, ya dulu kita yang sedih kalau udah ngelihat kejadian kita yang kebobolan. Bola naik, bola udara bisa-bisanya nanti lepas, miss timing untuk loncatnya. Yesterday, Smalling did it again, Pogba free header. Cavani, tadi gue lagi ngomongin, why would you push Cavani di kotak penalti seperti itu? Cavani miss the ball. Ya, Cavani itu nggak ada sama sekali dapat bola ya. And then you do something so stupid itu, dan lu ngasih gol yang ketiga untuk MU. Gol ketiga apa keempat tuh ya? Gol ketiga ya? Penalti gol keempat. Gol keempat. Pogba gol kelima. Pogba gol kelima, Greenwood keenam. Kalau penalti ya itu berarti itu preferensi wasit gitu loh. Si Cavani di tackle bola belum out. Bola belum out. Bola masih di lapangan pertandingan. Gitu loh. Walaupun memang posisinya tidak menguntungkan gitu. Cuma ya balik lagi kan. Kalau lu baca peraturan kan segala kontak di kotak bahkan intent to melakukan pelanggaran itu udah dianggap penalti. Ini udah kita bahas lu waktu zaman si Bruno kena sama Konsa yang di Aston Villa kan gitu. Orang bilang kan itu Bruno yang injak sengaja. Ya lo kan lo harus lihat gerakan pertama dari lawan kan gitu. Gitu. Jadi itu balik ke preferensi wasit udah. Walaupun menurut gua itu kurang fair lah buat Roma ya, karena harusnya sih itu bisa dibilang itu minim gitu kan. Coba ya, lagi kuasanya kan wasit gitu. Itu sebenarnya udah impas lah. Golnya Roma yang penalti ke Pogba juga bagi gue itu that's not fair atau mau diapain lagi itu tangan. Enggak bisa Pet. Kita nggak bisa bilang gitu loh. Kita cuma ngelihat kan ya posisinya jatuh tangannya gini gitu. Kan lu tahu, lu pernah berurusan dengan pemain bola, lu pernah pasti ngatain ke pemain lo, si ini modelnya begini-begini nih. Lu misalnya punya pemain cepat gitu ya. Backnya modelnya gini-gini. Lu masuk aja nanti kalau kakinya pasti lu sangkut. Kan lu tahu gitu loh. Pemain punya 1001 juga trik. Mengakuin kan bahwa dia nggak bisa tackling kata dia kan. Bukan itu, lu punya 1001 trik. Yang tahu cuma lu sama Tuhan. Lu tahu dari mana Pogba nggak sengaja tangannya begitu? Bukan gue benci Pogba, bukan gitu loh. Selalu ada trik gitu loh. Tapi yang jelas tangannya menghalangi laju bola ke gawang kan gitu. Karena yang tapi kalau soal itu sebenarnya lu tadi kan nanya, lu tahu dari mana bahwa Pogba nggak kayak gitu ya? Karena dia musim ini aja, berapa kali handball di kotak penalti? Gitu. Nah, gitu loh. Padahal jadi kalau menurut gua, kalau dia sliding memang begini tangannya. Iya, padahal lu kan bisa sliding yang jatuh tangan lu kan bisa kita bilang. Kita bisa lu bilang. Cuma balik lagi pada saat di lapangan, refleks, terus memang lu ada untuk lompat, gua naikin deh tangan gua gini. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Balik bukan gua sama kayak tadi gua bilang Smalling. Gua rasa itu orang juga niatnya
mau nyapu bola gitu. Cuma memang reckless, sapuan kaki kedua kan itu yang bikin Cavani jatuh gitu. The follow-up-nya. Follow up-nya yang bikin Cavani jatuh. Lu tahu dari mana dia nggak sengaja? Bisa dia emang dia sengaja aja gitu loh. Mungkin dia kesel sama Cavani selama pertandingan, terus dia ngerasa, ini gua hajar lah, toh bolanya udah mau out, gua ikutin nih. Shred, ya cuma apes kan gitu. Bukan karena gua benci Smalling, enggak gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Lagi pergi tadi. Kita nggak pernah tahu gitu. Salah satu faktor kenapa kita jual dari syukur MU menjual Chris Smalling adalah keputusannya yang selalu salah. Sering salah keputusannya. Keputusan yang ngaco gitu loh. Ngaco, jadi merugikan tim gitu loh. Jadi balik lagi kalau orang bilang penalti pertama itu nggak fair buat United, menurut gua ya kalau lu menganggap penalti pertama penalti buat United itu fair ya harusnya lu berlaku yang sama gitu karena lu nggak tahu juga gitu apakah Pogba sengaja gitu. Tapi yang jelas kalau ngelihat peraturan ya tangannya menghalangi laju bola gitu loh. Dan wasit kan ditanya gini, emang lu sengaja ya tangan lu lu nggak sengaja tangan lu gitu kan nggak mungkin tanya gitu wasit. Kalaupun ditanya mungkin orang nggak akan jawab jujur gitu loh. Yang jawab jujur itu cuma Paulo Di Canio yang nggak mau dikasih penalti. Nah itu jujur, nggak. Miroslav Klose di Lazio enggak, itu nggak penalti, dia kasih bolanya gitu loh. Gitu menurut gue. Jadi penalti itu dua-dua emang udah preferensi wasit aja gitu. Itu ceritanya menurut gue. Overall kalau sorry itu saya menurut gue tolong jadi menurut gue sih overall performa daripada wasit pada malam itu very bad. Gue pribadi ya ngeliatnya banyak banget. Sama kayak wasit waktu lawan Granada di leg pertama yang ngasih kartu kuning banyak banget buat siapa? Si Maguire, Shaw, kasih ke siapa lagi kan 3 pemain tuh yang nggak main. Yang di leg pertama. Jangan itu wasitnya yang kemarin jadi wasitnya Arsenal enggak ya? Nggak tahu gitu loh. Itu menurut gua. Udahlah maksud gua lu tinggal 1 kaki lu udah di final, semoga sekali ini ikut. Tapi lu jangan lupa tahun lalu semifinal Europa League kan cuma main 1 leg. Ya, betul. Kan nggak home and away. Karena pandemi kan enggak. Tanya aja Madmin tuh. Kan semifinal Champions, semifinal Europa League itu kan nggak home and away. Iya, benar. Kan cuma emang dihelat sekali aja gitu. Iya. Kita kalah 2-1 kan, gitu. Iya, betul. Kalau gue nggak salah ingat tuh cuma sekali gitu. Jadi ya ini dengan main home and away terus lu punya tabungan gol banyak harusnya sih ya peluang untuk lolos lu lebih besar gitu. Don't bottle it gitu. As long as you don't bottle it, you're through to the final kan gitu. Betul. Ini sesimpel. Asal lu jangan tiba-tiba datang ke Olimpico dan bertahan. Nah, itu kelar hidup lu kalau udah kayak gitu. Ya, gitu. Nah, ntar malam nih yang jantungannya. Gua jantungan tau nggak kenapa? Kenapa? Bukan masalah Northwest Derby, bukan masalah menang kalahnya, karena menurut gue pribadi menang kalah udah nggak terlalu ngaruh lagi, cuman masalah gengsi doang sekarang kan. Tapi gue ketakutan tadi malam, tiba-tiba gue khawatir banget tadi malam, gara-gara ada teman kita anak United Indonesia yang di Balikpapan, WhatsApp gue, Bang, Rara katanya besok mau nobar. Gue langsung, what the fuck? Rara mau nobar. Ini maksudnya apa? Rara pengen kita dibantai sama Liverpool. Mau benar-benar gue kirim temen gue yang di Balikpapan untuk ngurusin itu acara supaya Rara nggak masuk. Karena kemarin tuh dia disuap pakai rice bowl. Kalau lu lihat tuh di Twitter. Enggak, gue telepon gitu loh. Masih banyak teman-teman gue. Tadi malam itu di WhatsApp gue. Bang, Rara katanya besok mau nobar. Gue langsung, jangan izinkan, gue bilang gitu. Itu langsung gue tweet apa dari grup besar semua kan. Yang dia bilang, Bang lu kenapa sih jadi pemarah-pemarah juga sih sekarang? Padahal udah jelas-jelas gue bilang caps lock gue lagi rusak. Emang Rara ini kadang-kadang gimana ya bilangnya. Udah kelamaan gak dibelai sih. Jadi nyari pelampiasannya tuh aneh-aneh. Iya. Gitu loh. Supaya dia jadi dia dibelai. jadi masokis dalam bentuk yang berbeda gitu loh. Dia seneng aja kayak kalau diomelin gitu, mancing-mancing gue mau nonton gitu loh. Iya. Padahal udah proven. Kemarin kan babak pertama dia nonton lawan Roma. Oh iya, makanya kita begitu. Sekarang gini aja, Bang. Satu musim ini dia udah sadar kan. Seharusnya dia nggak nonton. Ya? Iya.
tapi masih suka bandel. Makanya Manchester United saat ini dapat julukan The Comeback Kings, itu gara-gara Rara suka ngintip. Udah itu aja, sesimpel itu. Begitu dia matiin TV, kita comeback. Berapa kali kan kejadian gitu, dan susah dibilangin gitu, jangan sampai nanti jadi dipersekusi sama orang-orang gitu. Gue sih masih sayang sama dia gitu, kasihan gitu ya. Cuma kok dia gini-gini terus bikin emosi gue naik ya. Karena kalau kayak Kak Nenda, Jabrik, kalau mereka gue udah yakin nih. Jabrik juga gue nggak percaya. Gue percaya enggak. Cuma emang kan bukan Jabrik, bukan model yang suka mancing-mancing gitu loh. Kemarin lawan Roma siapa tahu dia. Iya. Ya lagian kan Jabrik umurnya kan lebih tua, udah lebih matang. Yang gitu-gitu kan dia udah paham gitu loh. Tahu dari mana? Tapi udah tua. Ya lebih tua Jabrik lah. Gitu. Lebih tua Jabrik masih gitu. Gue juga nggak yakin. Kalau Nenda mungkin ya gue yakin gitu kan. Karena dia bilang enggak kok Bang, gue mantau kok. Gitu, Bang. Kalau menurut gue, kita sekarang apa-apa lah namanya bantu teman. Ya, sekalian di episode ini kita jadikan bantuan kayak dulu bikin biro jodoh buat gue, nih kita bikinin untuk Rara. Bantulah biar ada yang membelai dia, nggak ada salahnya, anaknya baik. Lu punya syaratnya cuma simpel kok, bawa kerbau banyak aja. Dapat tuh Rara. Kayak gitu. Ngerti gue merarain. Awas saya kalau dia nonton termalamnya. Habis ini ada yang lapor nih. Episode yang ini nanti langsung ada yang ngambil ini, terus ngelapor. Sohibnya Koci. Gitu loh yang. Oh ya, Satria. Koci yang setia gue udah malas. Sama Satria juga gue udah malas. Aku gak mau sebut namanya tadinya. Gue gak mau sebut nama dia. Gue sekarang mending buka. Sama Ucup juga udah mulai kurang gue. Mendingan gue. Kenapa Ucup? Nyamain gue. Oh ya, selamat ulang tahun nih Cup. Dapat kado ulang tahun dari United, menang 6-2 lawan Roma kan gitu. Semoga berkah usia barunya gitu ya. Oh ya, turut berduka cita juga buat Ramot. Ibunya meninggal ya. Dikebumikan hari ini katanya di Pondok Rangon gitu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ya Mod ya, yang kuat gitu. Itu aja ya buat Ramot. Jadi ya seperti hidup kan, ada berita baik, ada berita buruk, ada yang lahir, ada yang meninggal kan. Ya begitulah perjalanan hidupan kan gitu. Dan begitulah United lawan Liverpool nanti kan gitu. Apapun hasilnya cuma sedikit menunda pesta juara City. Kalau United menang, ya. Kalau pertandingan besok tetap aja nilainya penting bagi kita karena nanti malam. Iya, nanti malam. Karena this is Liverpool. Itu aja sih sesimpel itu aja. Sesimpel itu gitu loh. Tentu lu nggak mau rival lu juara karena lu tidak bisa mengalahkan rival lu yang lain. Ya. Pedih banget itu, Pak. Gitu. Sepakat ya. Ya, lu pasti nggak mau rival satu kota lu juara karena lu tidak bisa mengalahkan rival abadi lu. Kan gitu. Sementara kalau lu menang lawan Liverpool, ini akan menjadi mood booster bahwa nggak gampang lo City untuk juara gitu loh. Nggak gampang. Kita tetap bertarung sampai match terakhir yang kita sanggup. Kasarnya kan begitu gitu loh. Dan akan jadi satu pukulan juga untuk Liverpool. Kalau United bisa mengalahkan Liverpool, akan semakin sulit langkah mereka untuk masuk ke Champions League musim depan. Iya kan? Ya, betul. Setelah beberapa musim lo dikangkangi mulu gitu ya. Sekarang kan adalah momen yang pas untuk lo membenamkan mereka. Dalam arti posisi lo jauh di atas gitu ya. Kedua, rival lu tuh nggak ikut Champions League musim depan. Lu sekarang udah Arsenal udah bisa nih. Lu ada deh lu udah bye-bye gitu ya. Liverpool kan lu pasti punya motivasi yang berlebih. Tapi balik lagi di Kamis nanti kan kita juga lawan Roma. Tapi gua rasa cukup lah istirahat 3 hari gitu ya. Untuk tetap memainkan pemain-pemain terbaik lu di Northwest Derby gitu. Tapi memang concern gue satu, Rashford. Karena ternyata selama 2 tahun ini dia bermain dengan cedera. Nah, makanya gue ngerasa gitu ya, somehow gue jual Pogba bukan cuma untuk kesehatan ini ya, mata tim kasarnya begitu kalau gue bilang gitu ya. Karena 4 kalau ngeliat yang dia kemenyan gaya, kalau lu nggak 4 itu sih terserah lu kan gitu. Tapi cash flow Pat, dengan duit dari Pogba, yang di pikiran gue saat ini adalah lu beli satu striker karena lu bisa mengistirahatkan, karena kan musim ini akan habis di Juni nih. Kalau Rashford dibawa ke Piala Eropa kusut
ya, dan ada kemungkinan dia dibawa karena salah satu main andalan Southgate juga kan gitu. Nah, paling Ya, lu bisa Rashford sendiri dia juga pengen mau, main. iya, mau main gitu. Jadi paling dia akan bisa istirahat setelah Piala Eropa, dan lu harus kasih dia istirahat menurut gua. Kasih dia istirahat 2 bulan atau memang 3 bulan untuk benar-benar memulihkan kondisinya 100% gitu loh. Karena efeknya bisa jadi dia pensiun dini loh kalau dipaksa gini terus-terusan gitu. Kayak Hargreaves lah. Dini, tapi jadi Michael Owen. Iya, Owen. Nah, kayak Owen gitu. Gue baru bilang setelah Hargreaves, Owen gitu kan. Jadi kenapa gue bilang gue juga udah lu jual Pogba duitnya, lu beli striker. Lu beli striker gitu. Udah lu beli Kane deh. Kane tuh tinggal digosok-gosok gitu pakai agent Berba gitu ya. Karena kalau lu dapat Kane gitu ya, terus lu berarti punya dua striker yang prolific nih, ada Cavani, ada Kane. Lu bisa main 4-4-2 diamond. Lu cuma tinggal lu masih punya Van de Beek yang musim depan benar-benar bisa berinteraksi, bisa beradaptasi lebih bagus sama tim, bisa masuk lah, bisa terintegrasi dengan bagus ke sistemnya United gitu kan. Plus kalau emang lu jadi jual Lingard gitu ya, either lu beli Declan Rice karena memang lu butuh, atau lu cari pengganti Pogba. Gua rasa saat ini itu cukup. Tapi yang jelas lu butuh striker kelas 1 yang masih produktif usianya. Kan targetnya Rashford lu kasih istirahat. Kan targetnya Haaland, Declan Rice, Varane, sama si ini siapa? Yang Torres. Fran Torres ya. Ya, Pau Torres ya yang back tengah ya gitu. Kalau gue bilang udah lu forget Haaland lah, bener gue bilang. Lu mau beli pemain yang bisa ngebobolin gawang City. Ya walaupun Kane nggak ngebobolin juga, tapi paling nggak kan di Liga Inggris kan Kane pernah ngebobolin gawang City ya gitu. Sayang yang sebenarnya gue sayangkan. Kalau gue jujur gue belum ada ngecek lagi nih harga memang yang ditawarkan ke Haaland tuh berapa yang diminta. 180 itu udah dibahas di DP, udah pernah dibahas gitu loh. Kita berapa. Tapi dengan umurnya Kane berapa? 27. Iya. Kane 27. Haaland berapa? 19. 20 tahun. Yang diminta Spurs untuk Kane itu 100 loh. 100, tapi jaminan double digit gol di Liga Inggris gue bayar. Jaminan double digit. Satu goal. Musim terakhir ini Kane bolak-balik cedera loh. Berapa gol dia cetak musim ini? Berapa assist dia bikin musim ini? Gue nggak ngecek. Lu cek dulu dong, lu jangan lihat cederanya doang. Di atas Bruno 1 gol kalau nggak salah, 2 gol ya kalau nggak salah. Lu jangan ngecek giliran 18 cederanya. 18 ya. Bruno kan 16 kan? Jadi betul maksud gua itu nggak jadi ini tuh gitu. Mana dia ya? Kane itu bikin 21 gol. Oh, udah 21 sekarang. 13 assist. Juga digosipin striker Gladbach. Dengan kayak tadi kau bilang, berapa kali dia cedera musim ini? 21 gol. Jaminan double digit selama berapa? 3 musim, 4 musim terakhir gitu loh, Harry Kane gitu loh. Gua bayar. Kalau gue ya, gue jadi kemarin itu di Prime, gue nonton All or Nothing Tottenham Hotspurs kan, zaman. Jadi mulai umur Kane 27 tahun. 7 tahun ya. Umur Roy Kane. Kalau itu gue tahu. Harry Kane. Nah, maksudnya gue kemarin tuh nonton kan All or Nothing Tottenham Hotspur, itu jalannya ketika Pochettino dipecat dan Mourinho masuk. Itu diceritain tuh satu musimnya mereka yang musim lalu kan. Dan gue nangkap di situ Kane itu Harry Kane itu satu karakter yang baik. Ya, karakter yang baik, neko-neko, leader. Neko-neko, silent leader kalau kata mereka, silent leader kalau kata mereka. Dia memimpin dengan memberi contoh dari kelakuan. Nggak banyak teriak segala macam gitu. Jadi I have no problem dengan Harry Kane. Lu tahu Berbatov pindah ke United umur berapa? 27 tahun juga. Emang lu kira Berbatov waktu itu dibayar murah? Tapi waktu Berbatov masuk ke Manchester United, dia dibeli. Opsi kita sebagai yang striker yang lain masih banyak, Bang. Kita masih punya Rooney, kita masih punya Tevez. Kita Berba itu masuk tuh bukan sebagai
seseorang yang you put your whole life onto him gitu loh. Kalau sekarang ini kan siapapun striker yang kita bawa itu adalah andal. Berba dibeli untuk melengkapi. Iya, Berba udah dibeli untuk melengkapi. Kalau ini kan beda. Siapapun yang kita beli strikernya untuk membawa kita gitu loh, menggendong. Iya, tapi dengan kemampuan Kane, gua rasa bisa. Jauh lah. Enggak, maksudnya 27 cepet bayar cepet. Tapi gara-gara gue nonton yang Tottenham itu, yang serial Tottenham itu, gue jadi jatuh cinta juga yang namanya sama Son. Jujur ya. Karena ini juga karakternya baik, orangnya baik. Apaan baik? Tukang tipu kayak gitu, kena tangan kayak gini, guling-guling, gila lu. Tapi gila lu, itu sebenarnya kalau gue bilang ya, ada salah satu faktornya itu kemungkinan Mourinho-nya sih. Mourinho ya, itu kalau dari dokumentasi itu udah jelas. Ngajarin pemain, iya. Gaya mainnya Mourinho tuh sendiri yang mengatakan kepada tim Tottenham waktu dia datang, you guys are too nice. You Tottenham Hotspur nggak pernah juara karena kalian you are too nice. Mesti sedikit tricky lah. Iya, mesti sedikit tricky gitu ya. Kalau gue bilang itu justru bukan maunya. Oh emang karena iya kalau lu bisa. Dia dokumen itu ya, dokumentasi itu lu tonton, lu lihat seorang Son, ibaratnya itu yang Sony itu yang humble. Gue tau gak? Gue teringat sama Park Ji-sung yang yang baik orangnya, yang nyapa. Ya, maksudnya yang nggak banyak tingkah juga gitu loh. Nggak banyak tingkah juga kan gitu. Friendly gitu ya. Cuma kan membawa uang Asia lagi kan untuk MU. Iya. Satu sisi ya gue setuju tuh karena suntikan dari pelatih manajer kan ada entar lu kalau kayak gini senggol jatuh aja kan gitu. Lu lapet. Oh iya, itu udah jelas. Itu udah jelas. Mourinho banget. Gitu. Iya gitu. Tapi enggak kalau gua Ken, gue beli Ken. Kane enak gitu. Jadi lawan Liverpool. Jadi orang jangan keras kepala kali, Bang. Oh, benci kali sama Pogba, pengennya kali sama Kane. Aku aja mau ngelepas Sancho. Kenapa lah jadi? Gue nggak benci banget sama Pogba. Itulah orang-orang ya. Cuma emang gue nggak suka karena enggak lah ya. Masa nggak boleh gue punya referensi. Nanti balik lagi ke situ. Kita mau ngomongin Liverpool. Iya, gue heran Bang Fu benci Pogba. Gue nggak suka sama Pogba udah gitu. Sama kayak gue dulu nggak suka sama Silvestri. Bener gue bilang. Enggak ada nih orang. Iya nggak suka gue waktu di main di MU juga. Darren Fletcher di awal gue nggak suka dan kan udah gue bahas karena apa-apaan sih ini lu Silvestri itu apa-apaan sih lu nih sosok jadi deputi dan itu apa-apaan sih nih sosok jadi deputinya Beckham Fletcher awal gue nggak suka gitu sama Fletcher gitu loh bener nggak bohong gue jadi Bartes gue nggak suka gitu Bartes nih apa siapa yang suka gue jauh lebih suka Mark Bosnich dari zaman dia di Villa gue udah nangis orang gitu itu salah juga itu statement lebih milih Mark Bosnich daripada Bartes bodoh dengar gue lebih suka bukan memilih benga itulah kebiasaan bikin orang kurang pahalanya gitu kan gue bilang gue lebih suka Mark Bosnich zaman dia di Aston Villa salah satu shot stopper terbaik gitu loh gue suka Mark Bosnich gitu loh tapi Bartes pindah gue nggak suka nih Bartes gitu ya, banyak kok beberapa Man United emang gue nggak serk aja gitu loh ya boleh lah gitu masa langsung nggak Bang Fu nggak suka Pogba tapi gini lu suka gitu. Dong Jema lu suka dong B aja gue B aja nggak ada kalau gue pokoknya yang gue nggak suka itu Silvestre nggak suka sampai kayak ini Pogba apaan sih kayaknya enggak deh lu main buat United kasarnya begitu gue tuh dulu suka banget Obertan. Enggak, gue biasa. Ini kan kita cerita yang enggak. Gitu. Itu tuh dua. Tiga. Silvestre, Bartes, sama Fletcher gitu. Gue kurang serap. Walaupun Fletcher di akhir-akhirnya setelah dia musim 2007-2008 apa 2009-2010 gitu. Pokoknya gue ya ini oke juga lah ya gitu. Versatile segala. Tadi gue pikir Sir Alex belain banget sama nih pemain gitu. Apa sih skillnya enggak segala macam. Tapi kan memang ternyata dia punya etos kerja yang bagus kan gitu. Jadi ya Pogba juga. Dia seorang McTominay pada zamannya. Iya, maksudnya etos kerjanya bagus. Itu kenapa mungkin Sir Alex suka sama dia gitu loh. Gak banyak tingkah, ditaruh di gelandang kanan ganti Beckham, taruh jadi gelandang tengah gitu loh. Bisa pernah jadiin back juga tuh dia kan kalau nggak salah sama Carrick waktu itu jadi dua back tengah pada saat kita kurang back gitu loh. Jadi ya Pogba kan gue bilang, gue nggak suka Pogba karena udah patah hati aja ibaratnya gitu. Kebanyakan tingkah nih orang gitu. Dan bagi gue ya diduitin aja lah udah bagus kan buat klub gitu. Ya sama kayak tadi gue bilang dari bulan Februari
lu mau perpanjang kontrak sampai 2 bulan gak kelar-kelar, isunya selalu oh ini mau perpanjang kontrak, tiba-tiba keluar isu lain lagi, minta ini minta itu, ya lah udahlah. Lawan Liverpool menang lah, menurut gue mah udah harus menang, dah itu kalau gue boleh berharap. Lawan Liverpool harus menang, ya karena itu tadi lu akan punya dua sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Lu bisa menjadi suatu pesan ke City bahwa it's not easy to you to be a champion gitu loh. Itu ya kan? juga jadi pelajaran berharga buat skuad mudanya United ini bahwa this is what it takes. Maksudnya inilah permainan kita, we fight till the end. Baik itu mengejar poin ataupun nanti kalau kita udah yang memimpin, kita harus main fokus sampai terakhir. It's all a good. Ya, dan ya lu memang butuh konsistensi. Di luar itu semua, the game itself dengan judul title-nya aja, Manchester United versus Liverpool udah, Manchester United, lu udah tahu apa yang mesti lu bikin. Dijelaskan banyak. Iya, lu tahu apa yang harus lu bikin. Panjang lebar, iya. Itu harusnya udah. Once lu ditaruh oleh sebagai starting line up, lu udah tahu apa yang harus lu lakukan. Gak perlu banyak ngomong. Yang namanya gitu. Tanggung jawab lu di pertandingan seperti apa. Jadi nggak ngaruh. Mau namanya katakanlah kalaupun kita nggak posisi 2, kita ada di posisi 4, 5, 6, 7 gitu loh. This is Manchester United Northwest Derby. Dah. Dan hal itu yang terjadi juga buat pemain Liverpool. Gue yakin mereka juga nggak peduli gue nggak masuk champion. Yang penting gue ngalahin United. Ya, mau peduli gue nggak juara dan gimana pun gue butuh nih poin untuk masuk ke Champions League zona Champions League. Tapi it's Manchester United. Mau apapun ceritanya, it's Manchester United. Dan motivasi Liverpool bertambah karena kalau dia bisa mengalahkan United hari ini, dia akan mendukung City untuk semakin membenamkan United gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau kayak gitu? Justru motivasi Liverpool yang double malam ini. Gue yakin Liverpool juga nggak mau sih, karena dalam 2-3 tahun terakhir ini kan rivalitas mereka dengan City juga udah makin sengit kan. Iya, tapi dia nggak mau, tapi kan dia nggak bisa bikin apa. Lu bukan kompetitor saat ini gitu loh. Justru akan lebih enak dong ngelihat rival abadi lu terpuruk oleh rival yang satu lagi gitu. Itu kan udah pasti jadi motivasi berlebih buat mereka gitu loh. Buat Liverpool tuh double motivasinya gitu loh. Lu akan ngelihat MU nggak juara, terus yang juara City dengan bantuan lu gitu kan. Wah, itu mah double-double lah. Gitu. Itu kalau menurut gua. Dan ya sama kayak lawan Roma menurut gua mainnya. Gitu. Dia akan main 4-2-3-1, starting line-up juga sama lagi gitu ya. Tapi kiper sih Dean Henderson menurut gua. Kipernya Dean Henderson. Gua tadi mau ngomong Henderson. Yang waktu lu bilang shot telat mundur, offside trap gak jalan, yang bawa pertama hancur-hancuran. Gue gak tahu ya, mungkin ini asumsi gue pribadi. Ya. Karena kan kita nggak di layar TV juga kita nggak bisa lihat seluruh pertandingan sampai ke belakang. Kalau lagi di tengah kan. Oh iya. Gue tuh selalu feeling gue, kalau udah Dean Henderson yang di belakang, bukan gue bilang Dean Henderson tuh secara skill lebih bagus daripada De Gea, enggak. Tapi kelebihan Dean Henderson itu ya selalu itu komunikasinya gitu loh. Commanding, dan gue perhatiin tuh tiap kali Dean Henderson yang jadi kiper itu back itu kayak pergerakannya tuh lebih maju mundur, lebih teratur. Tapi masalah commanding juga De Gea commanding kok. Lu ingat kan ya waktu lawan Spurs yang kalah 6-1 yang De Gea neriakin Luke Shaw? Sama, ada juga gitu sih. Iya, tapi itu bedanya menurut gue itu. Kalau lu dengar yang ngomong sama Harry Maguire sama Lindelof, kalau si Henderson tuh kan ngomongnya Harry, take to the left. Maksudnya dia ngasih tahu yang gini. Kalau yang De Gea yang kemarin itu kan kayak panik gitu loh. Look, no. Ya, bisa jadi. Gitu. Look, I am your father. Ya, menurut gua sih starting line-up-nya sama, tapi kiper Dean Henderson. Tapi nggak tahu ya, kalau Daniel James sudah sembuh, Daniel James kayaknya main. Oh iya, kok baca tweetnya? Dia makan bubur diaduk sambil nonton highlight Daniel James. Satria. Iya. aku mau nge-tweet tapi udahlah, coach juga. Ternyata aku ini ya. Si Rara nge-tweet ya. Apa itu? Udah bangun siang tadi. Cukuplah buat gegadang. Gimana? Oke, siap Rara ya. Terima nasib lu malam ini. Buat para penonton Porsalang yang tahu akun @mayarocks gitu ya. Kalau kalian tahu dia nonton, nggak apa-apa, hantam aja udah. Udah nggak apa-apa. Walaupun itu adik gua tapi nggak bisa.
kan udah lagi ini seluruh akun Premier League, seluruh akun di Eropa sana kan lagi blackout. Lagi Bullying, gitu. Anti-bullying, cyberbullying. Jangan. Aku, Ya kalau gitu jangan. Aku dalam hatiku bikin gini kan, Mat. Ya jangan deh, jangan, kasihan. Aku dalam hatiku gini kan. Omak jam, kayak mana lah anak-anak zaman sekarang ini kalau hidup di zaman kami dulu ya. Awak pulang sekolah di Kompas, jalan kaki awak terpaksa, ya kan. Tak duit. Masa gitu. Kata-kata dikit aja melalui internet loh. Lu lembek amat lu. Cemen. Gitu udah jam 12:30 mau zuhur. Dan itu aja. Gue juga si Abang mau les gitar daripada nanti lu dengar dia bermain melodi. Les gitar di mana dia? Di rumah. Udah datang gurunya. Oke. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Ucup dan turut berduka cita untuk Ramon. Ya, dari kami di Poros Halang. Oke, semoga lancar-lancar ibadah puasa kalian. Ini udah masuk hari ke-19 ya, 19 Ramadan. Insya Allah 10 hari lagi Idul Fitri kan gitu. Jadi jaga kesehatan. Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah lah gitu, nggak usah keluar rumah. 20 Ramadan hari ini, 9 hari lagi kita selesai. Kalau nggak perlu nggak usah keluar karena angka COVID-nya masih tinggi gitu ya. Karena ngelihat kemarin di stasiun Tanah Abang di mana gitu, gue pulang. Stasiun Tanah Abang gue bilang, Wan. Kampung kita sana, Kesawan, gue tengok itu. Iya, Kesawan. Di Medan tuh berapa kali gitu gue lihat. Maksud gue kan nih yang gue lihat gitu. Gue pulang tarawih di Al-Azhar ngeliat beberapa daerah. Waduh, rame gitu, orang tuh kayak ya udahlah gitu. The COVID is not gone, my friend. Jangan kalian anggap remeh. Gue aja yang udah divaksin masih takut-takut. Bukan masih takut, gue masih takut. Gitu. Gue udah divaksin. Kapan udah divaksin? Hari Selasa kemarin. Nanti vaksin kedua 24 Mei. Kok aku nggak dapat gitu. Jadwal? Beda jalurnya, Pak. Maaf ya. Iya. Gitu, beda jalurnya. Besok ngomong apa sama agen gua? Gua sama tim IO gua udah. Gitu. Kau sama Rayola ya? Enggak dong. Agen gua itu Jorge Mendes. Gitu. Aku agenku Smalling, gimana lah? Itu aja. Jadi semoga lancar puasanya, sehat-sehat terus. Semoga di Idul Fitri nanti kita bisa berkumpul dengan keluarga. Dan benar-benar kalian kalau nggak perlu nggak usah keluar, nggak usah kumpul-kumpul deh. Benar. Belajar lebih care sama yang lain. Gitu, itu aja. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Thank you. Sudah selalu menonton Poros Halang. See you, dadah.